Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat sore, Kalbiser. Terima kasih atas kehadirannya pada acara webinar hari ini. Selamat datang di webinar Professional Skill Microsoft Excel for Career Support. Nah, perkenalkan, saya Syafira yang akan menjadi pemandu acara pada hari ini. Webinar Professional Skill kali ini adalah bentuk kerjasama antara Kalbis dengan IFT Group dan juga One Indonesia yang akan memberikan ilmu pada teman-teman khususnya mengenai penggunaan Microsoft Excel yang tentunya akan menjadi salah satu hal penting yang perlu teman-teman persiapkan untuk skill di dunia kerja nantinya. Nah, selanjutnya saya izin untuk menyampaikan beberapa peraturan saat webinar berlangsung. Yang pertama, mohon teman-teman untuk bisa merename atau mengganti nama Zoom-nya menjadi nama underscore universitas ataupun institusi. Yang kedua, teman-teman mohon dapat mute atau mematikan mic selama acara berlangsung. Teman-teman nanti dapat menyalakan mic kembali saat sesi tanya jawab bersama narasumber. Yang ketiga, teman-teman dapat on cam dan menggunakan virtual background yang sebelumnya sudah di-share. Nah, mohon maaf bagi teman-teman karena saya tidak bisa menggunakan virtual background karena ada kendala kamera, tapi bagi teman-teman yang kameranya tidak ada masalah, bisa on cam dan menggunakan virtual background-nya. Yang keempat, sesi tanya jawab nanti teman-teman dapat raise hand terlebih dahulu dan open mic untuk bertanya langsung pada narasumber. Teman-teman juga bisa untuk bertanya melalui kolom chat. Lalu yang kelima, teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, untuk link sertifikat akan dibagikan di sesi penutup. Jadi dimohon teman-teman untuk dapat mengikuti webinar hingga akhir acara nanti. Nah, sebelumnya kita masuk ke sesi utama, hari ini materi mengenai Microsoft Excel akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mihdam selaku Chief Financial Officer dari IFT Group yang merupakan lulusan dari Administrasi Fiskal Universitas Indonesia dan juga MBA dari School of Business Management Institut Teknologi Bandung. Dan sebagai informasi bagi teman-teman, nanti di sesi akhir juga akan ada informasi dari One Indonesia terkait kompetisi lomba hackathon IC Star. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu informasi menarik, tetap stay pada webinar hari ini hingga akhir acara nanti. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Misdang atau Bapak Adam. Silahkan Bapak Adam, selamat sore. Selamat, selamat sore. Terima kasih dari tim Garuda Center atas perkenalannya dan terima kasih juga eh, telah memberikan atas kerjasamanya dengan IFT Group Jawan untuk bisa sharing ya, kita bisa lebih tepatnya kita ngomong sharing pada teman-teman di sini, baik dari Kalbis University atau dari umum ya. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Mikdam atau biasa dipanggil Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya. Semoga tetap semangat di hari Jumat ini. Bagi yang berpuasa dan yang tidak berpuasa, eh, kita sedikit, saya sedikit sharing tentang Microsoft Excel untuk career dari apa yang bisa dibilang eh, sering dipakai di dunia kerja. Mungkin dalam ini khususnya karena saya berkecimpung di dunia finance, keuangan, jadi banyak beberapa fitur-fitur Excel, baik yang basic maupun yang menengah, yang lumayan useful ya, useful ketika saya membuat laporan, ya, analisis, atau budget, ya, terutama hal-hal seperti itu. Mungkin saya akan sedikit sharing materi sebelum nanti kita akan ada sesi untuk case study ya, menggunakan Excel-nya. Oke, nah ini sedikit ada introductions Excels uh, basics ya, dari kita mulai dari basicsnya. Mungkin nanti along the way kalau kita sempat ada waktu kita akan sempat bahas yang lebih semi advance ya. Jadi Excel ini basicnya sebenarnya formulanya nanti bisa kalian pakai
baik itu di Google Sheets ya atau di Excel ya. Jadi mungkin ada beberapa yang lebih prefer kerja menggunakan Microsoft Excel ya offline, atau mungkin ada yang prefer bekerja menggunakan Google Sheets ya online. Jadi apa namanya, multiple persons bisa di sheet yang sama ya, secara online, jadi secara up to date bisa dilihat hasilnya ya. Eh, ada beberapa perbedaan ya, tapi tidak begitu masif antara formula-formula di dalam Excel dan di Google Sheets ya. Tetapi tidak begitu masif, tapi basicnya sama. Eh, Kemudian kita mulai, ya saya asumsikan basic formula itu adalah sebenarnya yang seperti ini ya, arithmetic dan comparison operatorsnya, ya plus minus untuk mengalihkan, untuk membagi, kemudian uh, yang sangat terpakai ya, ya di luar dari uh, operator arithmetic yang addition, subtract, multiplications, divisions atau equal, yang lumayan akan banyak terpakai itu seperti greater than, less than ya, atau greater than or equal to ya, less than or equal to ya, karena ada banyak formula-formula Excel itu tidak hanya untuk penambahan, pengurangan, pembagian ya. Jadi Excel itu banyak formula-formula yang dipakai itu untuk mencari data, rather than hanya menambah dan mengurang. Jadi mencari data, mengkomparasi data antara angka satu dengan angka yang lain, atau memvalidasi data. Oleh sebab itu, fitur-fitur atau arithmetic seperti less than, greater than, not equal to itu terpakai gitu ya. Jadi kalau kita nanti misalkan ada contohnya saya mau mencari value yang di bawah dari 100 gitu, atau value yang di atas dari 1000, ada berapa banyak atau siapa saja. Nah, itu akan terpakai. Contohnya less than. Nanti ada formulanya less than 1000 atau greater than 1000, dia akan keluar hasilnya. Gitu. Ya, jadi ini contohnya ya. Contohnya seperti yang eh, jadi kalau eh, penambahan pengurangan ya, yang addition, subtractions, multiplications atau divisions, itu resultnya itu akan adalah angka ya, adalah angka. Sedangkan kalau equal, greater, less than yang seperti itu hasilnya bisa angka tergantung komennya ya. Komennya dalam artian nanti kita bahas di bawah ada komen di depannya, tergantung komennya apakah kita mau keluarkan angka atau kita mau keluarkan logical value. Jadi di Excel itu ada logical value true or false gitu ya. Jadi dia akan bisa mengeluarkan result apakah data yang kita sedang mau olah, kemudian kita masukkan ordernya ya, apakah nanti akan keluar true or false sesuai dengan uh, kriteria yang kita inginkan, ada atau tidaknya, seperti itu. Apakah data tersebut ada atau tidak? Ya. Nah, mungkin sedikit masuk ya, ini saya juga uh, tidak, sepertinya saya di sini hanya baru masukkan beberapa, nanti ketika kita case di menggunakan Excel, mungkin saya akan menambahkan ya beberapa beberapa materi. Cuman yang di sini dari yang basic ya, itu ada namanya concatenate ya. Eh, eh, Concatenate itu, concatenate ini merupakan eh, fitur atau formula di mana untuk menggabungkan dua eh, data di dua kolom yang terpisah, kolom yang berbeda. Ya, jadi Excel itu kan terdiri di atas row and column, ya, baris dan kolom. Jadi ketika ada data yang ingin dikombinasikan, ya, contohnya di sini ada data dari kolom A dan kolom C, ingin dikombinasikan menjadi satu kolom, ya, itu menggunakan concatenate. Nah, untuk concatenate ini ada dua rumus sebenarnya ya. Di sini saya hanya masukkan satu, nanti di case tadi kita akan betul lagi. Nah, jadi biasanya ini akan terpakai ketika kalian menerima raw data ya.
Jadi mungkin nanti kalian akan bekerja dengan banyak tools lainnya ya, yang mana tools-tools ini akan memprovide kalian data secara mentah CSV atau baik Excel yang kalian harus rapikan ulang datanya di Excel. Ya, jadi mungkin kalian ngambil dari sistem A, ya kalian ekspor, diimport datanya. Kemudian ketika kalian mengobtain datanya, mendapat data-data mentah yang agak berantakan, gitu ya. Mungkin ada contohnya ada nama Republik Indonesia tapi terpisah kolomnya, gitu ya. Di kolom A Republik, di kolom B Indonesia. Sedangkan kalian ingin merapikan itu menjadi satu, di satu kolom adalah Republik Indonesia. Nah, concurrent ini akan membantu untuk mempercepat eh, perapihan datanya. Ya, jadi salah satunya dengan menggunakan fitur dan ya, simbol dan, gitu ya. Nah, gimana simbol dan ini? eh, Contohnya ya, seperti di example ya, di kolom A dan di kolom C ya, contohnya terdapat eh, dua value ya, dan kalian ingin menggabungkan menjadi satu value. Nah, untuk menggunakan fitur dan ini ya, tinggal kalian tambahkan atau kalian put sama dengan. Jadi untuk menggunakan formula di Excel itu harus dimulai dengan sama dengan ya. Karena kalau kalian hanya ketik tanpa sama dengan, itu tidak akan keluar apa-apa. Jadi sama dengan itu sebagai pintu utama untuk Excel membaca kita sedang memasukkan formula. Jadi harus dengan menggunakan sama dengan, dengan sama dengan A1, yaitu di mana kata-kata Shasta. Nah, di sini dia menambahkan B1. Nah, kalau fitur dan ini, dia ini tidak bisa menggunakan atau dia tidak dapat mengenerate spasi secara otomatis. Sehingga jika kalian tidak menggunakan bantuan spasi, dalam hal ini tidak menggunakan kolom B sebagai bantuan spasi, maka nanti hasilnya di kolom D akan Shasta County tanpa spasi. Ya, jika menggunakan hanya A1 dan C1. Gitu ya. Karena fitur concatenate yang menggunakan operator dan ini dia tidak bisa mengenerate spasi secara otomatis. Gitu. Sehingga dibutuhkan manual menambahkan kolom tambahan untuk mengenerate space. Gitu ya. Oleh sebab itu ada kolom B. Ada kolom B di mana ada eh, ada satu tambahan spasi ya, sehingga ketika mengenerate A1 dan B1 dan C1 menjadi Shasta County. Ya, jadi setelah Shasta dan County-nya terdapat uh, space-nya ya, dan kalian tinggal drag down ke bawah gitu ya, tinggal drag down ke bawah untuk di data-data yang lainnya. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan fitur atau formula sama dengan concatenate ya. Jadi nanti kita akan latihan. Jadi sama dengan concatenate ya, concatenate-nya seperti yang ini, saya highlights. Con, ya, ya concatenate. Kemudian memilih value yang atau memilih kolom yang kita mau concatenate dan kita enter otomatis dia nanti akan mengenerate space-nya. Dia akan membaca setelah satu kata, editif satu kata, dia akan memberikan spasi dulu untuk kata berikutnya. Gitu. Jadi ada dua cara untuk men-concatenate dengan menggunakan simbol dan atau dengan nanti formula concatenate yang kita akan lihat. Nah, di mana fitur concatenate itu lebih 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 enak ya dipakai ya. Itu karena dia sudah bisa mengenerate space secara otomatis. Gitu. Eh Kemudian salah satu juga yang terpenting ya, ketika nanti kalian mungkin bekerja dengan numbers ya, karena contohnya seperti saya, karena mungkin Excel tidak hanya dipakai, jadi mungkin dulu banyak yang eh, ketika kuliah gitu ya, mungkin yang kuliahnya non finance ya, yang tidak berhubungan dengan accounting atau fiskal atau apa, merasa kayaknya kalian kayak nggak mungkin kerja pakai Excel deh, karena yang kalian tahu atau yang orang tahu mungkin Excel itu isinya numbers ya, hanya untuk para pekerja yang dealing with the numbers gitu ya, seperti accountant seperti saya gitu ya, untuk finance, orang pajak
Dulu saya juga mikir seperti itu. Tetapi ketika kalian masuk dunia kerja, itu Excel adalah tools paling penting di dunia kerja ya. Mau mungkin kalian divisi apapun. Karena data, bahkan untuk untuk eh, kalian membuat sebuah dokumen wording gitu ya, itu lebih enak menggunakan Excel dibanding Microsoft Word buat saya ya. Karena Excel, margin dan lain-lain itu sudah sangat eh, detail gitu ya. Kalian bisa membuat table di Excel dengan lebih mudah dibanding di Words ya. Margin kanan kirinya ya. Eh, Flowchart kalian bisa buat di Excel ya. Jadi Excel itu sangat-sangat tools Microsoft Tools yang mungkin paling akan berguna ya bagi kalian apapun background pendidikan atau nanti pekerjaan kalian ya. Karena seperti tadi kita mention di sini, Excel itu nggak hanya tugasnya menghitung, tapi mereka tuh bisa memvalidasi data, mereka bisa mencari data, mereka bisa memberikan informasi, eh, data-data atau informasi yang kalian butuhkan terkait hal spesifik. Ketika kalian dealing with the big data ya, daripada kalian cari satu-satu ya, gitu. Jadi eh, itulah the beauty of Excel ya. Jadi, nah mungkin nanti yang akan dealing with the numbers, yang kalian nanti akan sering bekerja dengan angka, tambah, bagi, kurang. Nah ini ada hal penting yang mungkin ya kalian juga tahu, the rules of math ya, uh, dasar matematikanya di mana uh, seperti penambahan pengalian gitu ya. Jadi kalau kalian contohnya ingin uh, menambahkan 5 dengan 2 dan hasilnya dikalikan 3 ya, caranya 5 dan 2-nya harus kalian dalam kurungan terlebih dahulu ya. Ini seperti basic math, matematika ketika kalian mungkin nanti di SMA kali ya atau di kuliah diajarkan bahwa karena pengalian itu pasti diutamakan, jadi jika kalian tidak tutup yang kalian mau hitung terlebih dahulu, ya, yang perkalian pasti akan diutamakan. Jadi contohnya di sini, kalau kalian ingin menambahkan 5 plus 2, baru kalian kalikan 3 dan kalian tidak tutup, Excel akan secara otomatis membaca bahwa 2 dikalikan 3 terlebih dahulu, baru ditambah dengan 5. Sehingga hasil akan berbeda dengan yang kalian inginkan di awal. Gitu ya. Jadi rules dari basic math itu tetap terpakai di perhitungan Excel seperti ini gitu ya. Jadi tutup kurung, buka kurung, bagi, pengurangan ya itu harus diperhatikan juga eh, eh, apa namanya komponen-komponennya gitu ya. Jadi kalau untuk perkalian menggunakan tanda bintang ya, kalau di laptop kalian kan bisa lihat yang menggunakan shift 8 berarti ya. Kemudian kalau pembagian itu saya nggak tahu ya, karena saya kalau di Windows, tapi kalau di Mac itu shift. Kalau untuk pembagian itu ya, itu ada di eh, satu tombol dengan question mark ya. Jadi itu buat divisionsnya, kemudian addition ya tambah dan kurang itu ada di sebelah kanan kalian. Nah jadi itu untuk basic-basic math ya di operator precedence itu tetap digunakan di Excel. Ya, jadi Excel eh, tidak akan apa namanya menambah dari kiri ke kanan ya. Dia tetap akan menggunakan logika matematika dasar. Ya, jadi ketika seperti ini, yang akan dihitung dengan Excel adalah 2 kali 3 instead of 5 tambah 2. Gitu. Kalian harus tutup dulu. Jika nanti ada lebih banyak perkaliannya, akan lebih banyak lagi tutup kurungnya ya. Jadi eh, apa namanya buka tutup kurungnya itu ya harus dengan satu sesuai loop ya. Jadi ada satu cycle ya. Misalkan di sini kalian mau menambahkan di sini misalkan kalian mau menambahkan 5 tambah 2 dikali 3, kemudian kalian mau tambahin lagi hasil dari 5 tambah 2 dikali 3, kalian mau tambahkan 3 tambah 2 kali 2. Nah, artinya ketika di sini sudah kalian hitung, kalian harus tutup nih. Ya, jadi di sini akan ada buka buka kurung lagi, kemudian di sini tutup kurung lagi, baru ditambahkan logika yang lain, gitu hitungan yang lain ya, agar hasilnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan secara pikiran. Jadi kita akan lihat. Oke,
Nah, ini salah satunya ya, contoh nanti Excel di mana ketika Excel akan berguna untuk merapikan data. Ya, salah salah tiganya atau salah empatnya itu ada fitur Excel di mana namanya upper, lower, proper, dan trim. Ya, jadi Excel ini bisa merapikan data. Contohnya yang upper. Upper ini dia akan mengcaps lock semua letter yang ada di dalam eh, value yang kalian pilih. Contohnya ini adalah A1 ya. Di C kita perintahkan bahwa saya mau mengcaps lock atau memperbesar semua eh, fontnya. Kalian tinggal masukkan komen sama dengan upper ya, buka kurung, kemudian kalian tidak usah ketik A1, kalian akan gerakan kursor kalian ke A1 dan klik A1 ya, tutup kurung, kalian enter, nanti akan keluar hasilnya seperti B ini, di B. Ya, jadi Shasta County. Jadi yang besar akan tetap menjadi besar karena kita komen dia untuk tetap up, tetap upper, tetap caps lock. Yang kecil akan menjadi caps lock karena kita order mereka untuk uh, menjadi font besar. Kebalikannya, lower artinya kalian mengecilkan fontnya atau bukan mengecilkan fontnya, uh, menjadikan huruf kecil ya. Setiap fontnya kan jadikan huruf kecil. Sehingga yang tadinya Shasta County, Sierra dan Charlie-nya capital menjadi huruf kecil ya. Nah, sedangkan proper itu komen untuk di mana dia akan secara default ya mengenerate value yang paling proper atau yang paling umum. Contohnya di sini adalah uh, Shasta County udah besar semua ya. Atau saya bisa kasih contoh lagi, misalkan di sini no, fontnya berantakan. Nggak arti mungkin S-nya besar, H-nya besar, A-nya kecil, S-nya kecil, T-nya besar, A-nya kecil. Jadi A-nya kecil gitu. Jadi eh, besar kecilnya berantakan gitu ya. Dan ketika kalian kasih value proper atau comment proper, maka value yang keluar adalah seperti ini. Jadi ini adalah default propernya menurut Excel. Jadi dia akan membaca bahwa ketika membuka kata akan ada huruf capital. Ya, jadi kata baru pasti huruf capital gitu ya. Jadi ketika ada spasi, kemudian ada huruf, ada kata lagi, ada kalimat lagi, kata pertamanya pasti huruf besar. Jadi logiknya Excel kalau kita ngomongin proper adalah seperti Shasta County ini. Ya, jadi kalau ada di sini yang kecil besar nggak karuan, ya kalian mau merapikan, kalian pengen saya pengen kayak Shasta County nih, kayak gini. Ya, jadi kalian dari nomor 3 yang Shasta County besar ini atau besar kecil nggak karuan, kalian pengen rapih kayak Shasta County yang di atas. Yang kalian masukkan adalah proper gitu ya. Proper itu dia akan mengenerate value sesuai dengan yang uh, default dari uh, Excel-nya ya. Nah, kemudian trim. Trim ini untuk mengeliminate spasi yang tidak perlu. Sehingga hasilnya akan menjadi proper seperti nomor 3 gitu ya. Jadi nomor trim ini mengeliminasi spasi-spasi yang tidak perlu. Seperti kalian lihat nomor 4, ya ini ada spasi, spasi, spasi baru S. Ya, ketika di trim, spasinya akan dihilangkan yang di depan. Tetapi trim ini tidak akan membuat menjadi proper ya. Kalau uh, value yang di sininya masih besar kecil ya. Dia hanya menghilangkan apa namanya eliminasi spasi yang tidak perlu. Ya. Nah ini kalau kalian bertanya apakah mungkin, ini sangat mungkin ketika kalian uh, menerima data-data mentah ya. Karena nanti ketika di dunia kerja mungkin kalian akan dealing with lot of uh, system kayak SAP, ya, Sage 300, Oracle, ya. Ketika kalian butuh data dari sistem itu dan kalian ingin ekstrak ke Excel, ya rata-rata akan keluarnya mungkin CSV atau Excel ya. Nah, ketika kalian convert jadi Excel, biasanya tuh data akan berantakan tuh. Ya, fontnya uh, bisa apa namanya bolong-bolong ya. Ketika dari CSV dikonvert ke Excel tuh bisa bolong-bolong. Jadi kolom A ada isinya, kolom B kosong, kolom C ada isinya, atau seperti yang nomor 4 ini, ya, ada spasinya. Nah, itu kan harus rapiin datanya. Imagine kan harus rapiin 1.000 baris, gitu ya. Akan makan waktu kalau kalian satu-satu. Nah,
Itu gunanya fungsi-fungsi di Excel ya, seperti yang tadi upper lower proper frame, atau yang tadi concatenate yang di atas untuk menggabungkan dua 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 kolom ya. Jadi use case-nya seperti itu ya. Jadi upper ya converts all text to uppercase, lower converts all text to lowercase, proper itu ya. Jadi description-nya capitalize the first letter ya in the text strings and any letters in the text that follow ya. Jadi eh, dia akan ngebaca ya jika jika kita akan butuh, kita apa, ada kalimat atau ada 3-4 kata ya, setiap permulaan katanya itu akan jadi huruf besar gitu ya. Tuh. Tren itu remove all blanks ya, unnecessary space at the start atau at the end ya. Jadi nggak hanya di depan ya, tapi kalau di sini kan mungkin kalau di belakangnya nggak kelihatan lah ya. Tapi kan yang eh, visible adalah di depannya ada wasting space of dikarenakan adanya spasi ya. Tapi ini juga akan men-trim atau remove unnecessary space ya at the end of the string. String ini maksudnya value ya, dari value dari uh, kolom ini ya. Jadi at the end of the strings dan at the start of the string dia akan remove tuh ya. And other characters that don't print ya. Jadi mungkin yang tadi ya, karena export data dari another system, ada kemungkinan karakter-karakternya itu tidak terbaca di Excel. Ya, dia akan di-remove. Ya, yang dimana sebenarnya karakternya hanya menjadi spasi atau simbol atau hal lain yang tidak terkonvert jadi letter. Gitu ya. Itu akan di-remove sama Excel. Ya, ini persen kita sudah bahas. Nah, mungkin yang paling common itu adalah sum. Ya, sum itu adalah fitur yang paling common untuk menghitung menambah ya, karena sum ini ya kan is the singularly most used functions within Excel ya. Ini di use to total values in your worksheets ya. Jadi sebenarnya sum ini untuk menambahkan eh, apa, value-value yang ada di dalam Excel ya. The value may be continuous ya atau non-continuous from different worksheets atau variety of thereof ya. Jadi contohnya sum ini kalau kita lihat yang di examples ada 3 kolom ya di A1, A2 dan A3, di mana masing-masing berisi angka 5, 10 dan 3 ya. Dan kalian ingin menambahkan value 3 ini ya. Caranya adalah dengan memasukkan komen sama dengan sum, dan kalian akan memilih kolom A1 sampai A4 atau A3 ya, atau batas di mana kalian ingin menggunakan eh, kolom apa penambahan tersebut, dan akan hasilnya terhitung otomatis. Kalau kalian contohnya ingin hanya menambahkan 5 dan 3 gitu ya, kolom 1 dan kolom 3, atau sorry, baris 1 dan baris 3, kalian tidak ingin menambahkan yang baris 2, itu kalian bisa melihat atau menggunakan rumus seperti yang di sintaks yang di sini ya. Jadi instead of kalian totalkan A1 sampai 4, tetapi kalian akan pilih sama dengan sum, kemudian buka kurung A1, kemudian koma A3 ya, kemudian koma misalnya kamu mau ambil value lagi di A6, koma A8, A10, C12. Nah, value yang ada di situ ya, yang value yang ada di dalam komen itu akan dijumlahkan oleh Excel ya. Tapi kalau kalian eh, menggunakan eh, eh, tanda bagi seperti ini, artinya perintah kita adalah hitung semua value yang ada di A1 sampai A4. Tapi kalau kalian menggunakan value koma, ya mungkin oke, satu hal yang saya terlewat, beberapa Excel itu akan menggunakan koma atau titik koma. Biasanya tergantung dari settingan country kalian di laptop atau di PC. Ya, jadi biasanya kalau yang saya lupa, kalau yang settingannya itu US, itu biasanya harus pakai
koma. Tapi kalau Indonesia biasanya pakainya titik koma. Saya lupa agak ketukar atau yang mana. Cuma nanti kalian coba aja. Kalau kalian masukin koma di sini terus keluarnya error atau value. Jadi Excel ini biasanya kalau kalian salah kasih formula, itu nanti akan keluarnya tanda hashtag value. Itu artinya salah tuh formulanya. Nah, either salah formulanya atau mungkin kalian perlu ganti dari koma ke titik koma atau eh, sebaliknya ya. Karena biasanya jam, jam, settingan jam dan country di laptop itu berpengaruh ya. Jadi ada yang pakai koma, ada yang harus titik koma gitu. Saya lupa kalau di laptop saya harus pakai titik koma. Jadi instead of koma, saya harus pakai titik koma. Karena kalau salah saya eh, settingannya ini saya lupa ya, settingannya Southeast Asia atau apa gitu ya. Jadi biasanya kalian settingan di awal, perbedaannya hanya di situ sih. Jadi hanya mengganti yang tadinya Excel contohnya di sini ya. Di sini ada nggak ya? Oh, di sini nggak sih. Bedanya nanti hanya di situ sih. Jadi semua yang koma kalian harus ganti dengan titik koma dan sebaliknya. Kalau titik komanya gagal berarti kalian harus ganti dengan koma. Ya, jadi kalau seperti ini membacanya balik lagi eh, dia akan membaca bahwa jumlahkan semua value yang ada di kolom A1 sampai A4 ya. Karena ada simbol bagi. Jadi bagi itu seperti sampai dengan gitu ya. Jadi A1 sampai dengan A4. Tapi kalau kalian hanya mau jumlahkan kolom A1 dan A3 ya, instead of kalian berikan tanda bagi, itu kalian kasih koma atau titik koma. Ya, jadi sum A1 dia ngebacanya koma A3 artinya yang akan dijumlahkan A1 dan A3. Kemudian kalau kalian menjumlahkan kolom lain, misalkan A7, koma A7, terus sampai di mana kalian mau stop, jangan lupa tutup dengan tutup kurung. Ya, dan dia akan menjumlahkan angka-angka tersebut. Gitu ya. Ya, karena di sini example formula A1 titik 24 ya, the English translation is add up all the value found in the range between A1 dan A4 gitu ya. Jadi semuanya gitu. Dan harus dipastikan kalau kalian menggunakan sum seperti itu ya karena dia akan menjumlahkan angka di satu line seperti ini, format dari kolom ini harus sama semua. Nanti mungkin saya akan ajari gimana caranya kalian make sure formatnya jangan sampai beda. Jadi contohnya, kalian nggak bisa di sini angka 5, kemudian di sini angka 20%, dan kalian minta sum, gitu ya. Kalian harus, ya kalau persen dengan percentage, numbers dengan numbers, gitu ya. Jadi harus make sure format numbers itu adalah seragam. Ya, jadi kalian, ya seperti kalian bermatematika saja ya, kalian nggak mau 5 ditambah eh, eh, misalnya 5 ditambah 20% atau 5 ditambah kalau Excel tuh biasanya selain percentage ada rupiah gitu ya, 5 ditambah 5.000, jadi 5 biasa ditambah 5.000 itu dia akan value biasanya Excelnya ya. Jadi nanti harus make sure bahwa formatnya itu di satu kolom ke bawah ini, kalau kalian mau sum ke bawah atau kalau kalian mau sum ke samping, semuanya itu formatnya sama ya, karena di Excel itu formatnya bisa hanya general numbers ya. Kalau kalian buka Excel itu bisa general numbers, kalian bisa format secara rupiah USD, kemudian kalian bisa format secara accounting, format secara percentage ya. Jadi misalkan numbers-nya itu seragam kalian tambahkan gitu ya. Nah, kemudian selain sum itu ada namanya round ya. Round ini ada juga round up atau round down ya. Pembulatan ya. Jadi round ini pembulatan ke atas atau ke bawah gitu ya. Jadi round functions rounds a number to specify number of digits ya. Jadi caranya adalah dengan mengetik round ya. Number di sini adalah maksudnya value yang kita mau pilih, dan number of digit, berapa berapa angka di belakang koma ya. Karena kita ngomongin round ya, kita ngomongin pembulatan artinya eh, kita ngomongin pembulatan artinya pasti berhubungan dengan titik koma ya. Jadi yang kita mau
hitung di sini kita mau bulatkan ke berapa titik, berapa angka di belakang koma, gitu ya. Jadi, eh, contohnya, kalau di sini, adalah ada angka 18,44978. Kita mau buletin nih, gitu ya. Kita mau bulatkan menjadi dua angka di belakang koma. Jadi kita berharap angkanya menjadi 18,45, ya, karena kita mau dua angka di belakang koma. Nah, caranya adalah, ya, seperti di sini, ya, 18,44978. Caranya kalian akan eh, round kan, ya, angkanya di sini, dan kalian ketik dua, artinya dua angka di belakang koma. Maka akan membulatkan angka, dua angka di belakang koma, ya. Jadi, eh, itu gunanya round up atau round down. Nah, kalau kalian mau round down, kalian mau bulatkan ke bawah, kalian harus tambahkan down. Jadi round down, ya, instead of hanya round, gitu. Oke, kemudian ada fitur count, ya. Fitur count ini di mana untuk menghitung, ya. Sebenarnya hanya untuk menghitung berapa sih jumlah eh, baris atau jumlah, nah, value yang memiliki angka, gitu ya, yang memiliki value yang ada angkanya, ya. Jadi contohnya di sini dihitung dari A1 sampai A3 itu ada 3 row yang ada value-nya, gitu ya. Jadi dia menghitung yang ada value-nya aja. Jadi kalau di sini blank, dia nggak akan menghitung sebagai count, nggak dihitung sebagai count-nya, nggak dihitung. Itu dianggapnya hanya blank data. Jadi kalau di sini misalkan di nomor 2 ini eh, blank space, count-nya pasti hanya 2, gitu ya. Jadi eh, ya, jadi di sini adalah how many cells within a range that has a value, ya, yang ada angkanya, yang ada value-nya. Yang nggak ada value-nya mereka nggak akan consider, gitu ya. Kemudian saya ada speed up, ya. Nah, ini, ada if, ya. Nah, if ini untuk formula untuk kita bertanya atau bikin statement, gitu ya. Di answer-nya ini kita yang eh, kita yang determine, sendiri jawaban atau kriteria yang kita mau. Contohnya, ya, contohnya di sini adalah eh, contohnya di sini adalah, ya, di angka 18,450, ya. Misalkan kita asumsi jangan ini contohnya eh, 18,45, ya. Ini bukan ribu, ya. Ini 18,45. Contohnya kita mau bilang kalau yang lulus kuliah itu yang nilainya 20, yang di bawah 20 itu dianggapnya fail. Nah, kalian akan masukkan formula di sini if, ya, if kemudian kalian put ke angkanya 18,45 ini lebih kecil dari 20, ya, seperti ini, lebih kecil dari 20. Kemudian di sini kalian tulis, misalkan kalian ganti menjadi apa namanya, failed atau pass, gitu ya. Jadi artinya, karena sintaksnya adalah if, kemudian angkanya, kemudian kalau value-nya sesuai dengan yang kita order adalah di bawah 20, maka yang akan keluar adalah value yang pertama. Kalau nggak sesuai, baru value yang ini akan keluar, gitu ya. Jadi contohnya di sini, ya, misalkan kita tadi mau bilang di bawah nilai 20 itu nggak lolos, ya, fail, ya. Berarti kita akan taruh fail di sini. Baru di sini pasnya, pas. Jadi nanti ngebacanya adalah jika angka di bawah 5, jika angka di A5 di bawah 20, maka dia akan gagal. Jika tidak, dia lolos. Gitu. Nah, contohnya di sini adalah dia mau ngebaca bahwa amount is less than 20. Gitu ya. Jadi di sini adalah jika A5 di bawah 20, maka yang keluar adalah kata-kata amount is less than 20. Tapi jika tidak, maka yang keluar adalah amount is more than 20. Nah, karena ini di bawah angka 20, maka Excel akan memilih jawaban yang ini.
amount is less than 20. Karena logikanya adalah yang pertama kita taruh itu adalah yang true. Yang true artinya yang memenuhi kriteria logical test. Nah, logical test ini adalah yang ini. Ini logical test nih. A5 kurang dari 20 itu adalah logical test. Jadi jika logical test-nya true, maka komen yang di sinilah, komen berikutnya akan menjadi jawabannya. Tapi kalau komennya logical test-nya false, jika di sini angkanya 25, pasti di sini akan keluarnya amount is more than 20. Nah, ini biasanya suka dipakai, misalkan kalian ingin KPI gitu ya, lagi mau KPI employee, ya ada range nilai 90, nah kalian tuh taruh tuh komennya, oh kalau 90 itu eh, A, if not berarti B, udah dia akan keluar tuh. Ya. Nah, ini anchoring rows, ini mungkin salah satu buat saya pribadi adalah fitur yang simple tapi sangat berguna buat saya. Karena saya dealing with forecasting, budgeting, ya saya membuat financial modeling di mana saya harus mengkalikan angka di sini dengan angka di sana, ya, dikalikan dengan angka di sheet yang berbeda, dan saya membuat modeling mungkin bisa sampai 5 tahun ke depan, dan per bulan saya bikinnya. Jadi rumusnya itu sangat masif. Nah, apa gunanya tanda dolar ini? Tanda dolar ini adalah mengunci angka yang kita mau, yang akan kita pakai terus-menerus. Jadi, misalkan saya memakai, mana ya contohnya ya? Misalkan di kolom sini ya, misalkan di kolom A1 gitu ya, ada angka 5 gitu ya. Nah, saya ingin membuat rumus di mana sebenarnya saya akan membutuhkan value sampai dengan kolom Z ya. Tapi hitungan saya di kolom Z juga juga akan memakai angka 5 ini sebagai key driver atau key components-nya. Nah, kalau kalian tidak menggunakan angka dollar ya, mungkin saya akan coba share ini ya, Excel-nya. Saya akan coba sharing Excel. Oke, oke. Ya, ya, ini misalkan saya taruh angka Januari. Nah, ini eh, the beauty of Excel ya. Ketika kalian ingin menulis Januari sampai Desember, kalian nggak perlu typing satu-satu ya. Kalian tinggal ke kursor di kiri bawah, ada tanda positif dan kalian drag ya sampai kalau kalian mau sampai bulan Desember gitu. Nah, contohnya misalkan di sini ada 5 ya. Ada angka 5 dan di sini ada misalkan value 1 sampai 12. Nah, misalkan kalian mau kalikan nih 5 dengan 1 ya. Simpelnya sebenarnya hanya A3 dikalikan dengan A1. Hasilnya ada 5. Nah, di Februari sampai Desember kalian tuh juga mau ngaliin hal yang sama. Jadi sebenarnya kalian di Februari mau kali 2 dikali 5, Maret mau 3 dikali 5, dan seterusnya sampai Desember mau 12 dikali 5. Tapi kalau kalian satu-satu, itu kan akan lebih makan waktu kan. Ah, makanya saya bilang, saya ketika bikin forecasting sampai 5 tahun ke depan, artinya saya punya 60 kolom seperti ini. Kalau saya satu persatu, itu akan memakan waktu. Tetapi kalau kalian hanya copy paste, dia akan tidak, dia ya. Jadi di Excel itu bisa copy paste ya. Jadi bisa copy paste formula, bisa copy paste value kalau di Excel. Jadi kalau kalian copy ini, kemudian kalian, ya saya kasih unjuknya secara ini ya. Nah, ini adalah paste yang bisa dihasilkan di Excel. Kalian mau copy formulanya, kalian mau copy value-nya, angkanya doang yang di copy 5-nya, tapi formulanya enggak, atau kalian mau copy apanya lah. Ada formattingnya yang tadi saya bilang, segala macam. Nah, kalau kalian copy formulanya, ya, dia itu nggak akan eh, mengkalikan C1 dengan A5, sorry A3. Tapi yang akan dikalikan justru
adalah C2 dengan B3. Lihat ya, C1 dengan B3. Kenapa Excel tidak eh, mengkalikan C1 ya? Dia tidak mengkalikan C1 dengan B3 karena kita mengkopikan formula. Formulanya adalah mengkalikan row ini ya, row di A3 dengan di row B1. Ketika kita geser formulanya ke kolom berikutnya, maka logikanya dia adalah yang tadi di sini menjadi yang di sini. Yang tadi di B1 menjadi di C1. Artinya yang tadinya di C3, yang tadinya di A3 menjadi di B5, B3. Makanya ketika hanya kalian copy saja, ya, ketika kolomnya bergeser, oleh sebab itu, maka value-nya juga akan tidak sesuai yang kalian inginkan. Nah, gimana caranya saya mau copy sampai Desember? Lebih simple. Caranya kalian kunci atau anchor si A-nya itu dengan tanda dolar. Seperti ini. Ya. Jadi, dolar itu di A ya. Ya. Jadi, sebelum dan setelah tempat si A3-nya itu kalian kunci dengan angka dolar seperti ini. Gitu ya. Jadi, tanda dolar, hurufnya, ya, tanda dolar dan angkanya di A3. Kalian kunci. Ketika kalian copy formulanya sampai ke Desember, dia akan mengkalikan semuanya di 5. Semuanya akan dikalikan ke sini. Gitu ya. Jadi itulah gunanya yang tadi kita sebut dengan anchor. Ya, dia akan mengkalikan eh, semua yang kita designate gitu ya. Jadi karena ketika nanti kalian bekerja dengan Excel, kalian punya multiple multiple sheets gitu ya. Jadi nanti akan banyak uh, sisi kali ini. Oke, eh sorry ya. Mungkin untuk sharingnya saya hanya bisa sampai di sini karena time-nya sudah habis. Mungkin nanti ditanya jawab kita bisa sambil praktis ya. Mungkin saya kembalikan dulu ke tim Career Alumni Center. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adam untuk sesi materinya. Mungkin ini kita masuk ke praktis itu kali ya, Pak? Boleh, boleh, boleh. Ya, Oke. Mungkin teman-teman sebelumnya ada yang mau bertanya dan coba praktis bersama. Ya, teman-teman, adakah yang mau langsung praktis bareng? Nanti kita akan coba untuk eh, langsung praktis terkait formula. Mungkin tadi formula yang sudah disampaikan dengan Pak Adam ataupun mungkin dari teman-teman yang mungkin punya pertanyaan khusus di formula yang mungkin teman-teman sudah pernah temui tapi bingung dan ingin mengaplikasikannya di Excel juga silakan ditanyakan. Atau mungkin dari Pak Adam ada yang mau, oh ini ada dari Pak. Oke, ini dari Kak Yusepin. Saya izin bacakan, izin bertanya. Apakah rumus seperti rundown itu sering digunakan di dunia kerja? Terima kasih, Pak. ya, ya. Rumus-rumus rundown roll up itu sering digunakan dalam artian tergantung preferensinya ya. Rata-rata sih banyak company yang lebih mau contohnya round down dibanding round up ya karena lebih menggambarkan ke hasil yang lebih lebih dekat ke realistis ya karena kalau round up itu artinya kan kita membulatkan ke atas ya kalau kita contohnya hanya punya kita ngomongin di sini kita punya percentage 13, sorry saya contohnya di sini saya nulis adalah 13 ya 13 ya 13,263% gitu. Pertanyaannya kan sebenarnya eh, kita mau present ini secara dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Nah, banyak ini tergantung lagi dengan preferensi ya. Banyak yang perusahaan yang merasa lebih baik dibulatkan ke bawah deh biar lebih safe gitu ya karena lebih mendekati angka realistis. Tapi kalau mau optimis kita bulatin aja ke atas. Jadi ini target kita misalkan jadi 13,3 gitu ya karena saya round down, karena saya round up contohnya. Saya round up ya numbersnya.
Kemudian saya ambil dua desimal, atau misalkan saya mau satu desimal ya, satu desimal. Ya, eh, oh sorry, ini kan, oke, karena empat angka, sorry. Nah, karena saya di sini, misalkan saya bilang saya mau bulatkan ke atas deh, karena saya lebih optimis anaknya, gitu ya. Jadi instead of saya eh, round up-nya, saya pilih ini dan 4. Nah, kenapa 4? Karena dia kalau tadi, kalau dengan angka round up, dia ini ngebaca 4 angka total gitu ya. Jadi contohnya kalau saya mau round up kan hanya satu angka di belakang koma, berarti saya pilihnya 3 gitu ya. Jadi 13,3. Jadi 3 value, 133. Tapi kalau saya mau 4 unit, berarti 4 tuh. Jadi eh, ini dengan round up. Nah, kalau sekalian mau round down, ya kebalikannya ya. Jadi menggunakan di sini nanti round down, upnya kalian ganti down, ya. Yang instead of 12,33-nya, dibulutnya 12,26. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya tergantung preferensi sih. Makanya Excel menyediakan mau round up, mau round down. Gitu. Ya, terima kasih Pak Adam. Bagaimana Kak Yosepin? Semoga menjawab ya. Ini Kak Yosepin ternyata alumni Kalbis, jadi mungkin sekarang udah bekerja ya Kak ya. Oh Sering iya, pakai rumus Excel sepertinya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Mayang. Pak Adam izin bertanya, untuk menghapus data yang sama atau ganda, bagaimana caranya? Pakai Excel, manual, ataupun pivot table boleh? Tolong sharing, Kak. Mungkin Pak Adam menghapus ada data? data, menghapus data yang sama atau ganda. Hmm. Oke, pakai Excel manual atau pivot table boleh bantu. Nah, kalau kita ngomong pivot, contohnya seperti eh, ganda tuh masih duplicate ya, duplicate data. Oke, dan kalau pivot itu contohnya kalau pivot ya, untuk pivot itu kalian di sini tuh ada menu ya, insert, itu kalian bisa pilih pivot. Nah, ini buat pivot, pivot table, dan kalian pilih range-nya mau yang mana ya. Kayak seperti ini, itu. Kemudian kalian oke. Nah, nanti pivot ini tuh memberikan, eh, eh, sorry, ini saya salah value-nya, range-nya. Jadi pivot itu memberikan pilihan kepada kalian apa yang kalian mau sort, atau kalian yang mau kalian pilih gitu ya. Contoh di sini misalkan saya mau pilih, karena di sini ada duplikasi, misalnya saya mau menambahkan contohnya Bandung, dengan Bandung totalnya berapa dibandingkan saya tambah satu-satu. Jadi daerahnya saya akan drag di rows, kemudian totalnya saya akan drag di values. Jadi akan menghitung secara otomatis semua yang ada di sini ya. Tapi kalau untuk menghapus, sorry tadi, pertanyaan untuk menghapus data ganda ya. Eh, Sebentar ya. Saya jujurnya jarang menemukan sih data ganda. Eh, ya, coba dulu saya cari datanya.
Nah, biasanya kalau untuk data gitu eh, terdapat komen di sini di data sedia. Nah ini remove duplicates. Ya, jadi sebenarnya kalian bisa eh, apa namanya pilih kolomnya datanya ya. Karena sorry saya belum milih datanya ya. Nah jadi di sini di Excel tuh ada beberapa yang sudah bisa dibilang disediakan beberapa fitur yang kalian tanpa perlu masuk ke rumus mereka udah punya nih. Contohnya ya, kayak data, remove duplicates gitu. Ini salah satunya ya, remove duplicates. Nah, kayak tadi data validations itu kan ada yang bisa kalian pakai if atau segala macam. Nah, sebenarnya ada beberapa yang itu sudah disediakan juga gitu sih. Jadi coba nanti kalian bisa cek gitu ya, atau kalian bisa latihan ya dengan remove duplicates ini. Ketika kita range di sini, ya. Jadi contoh kalau saya di sini ya, yang tadi duplicates itu dihapus ya. Tadi saya kayak ada dua Bali, ya ada Bali atau Makassar. Nah itu duplicates itu akan terhapus secara otomatis oleh Excel gitu sih. Tapi kalau pivot itu dia tidak bisa menghapus duplicates data ya, karena pivot itu untuk mengcombine atau mensummarize data yang kalian punya sebagai pivot ya. Kayak contoh di sini eh, apa? Saya menambahkan data-data yang saya punya ini totalnya berapa gitu ya. Tapi di sini juga bisa kalian mau contohnya di sini kan saya sum ya. Tapi di sini saya bisa mau ganti instead of sum, saya mau jadiin ini average gitu. Atau saya mau cari count berapa jumlah data saya yang Bali atau berapa average saya yang Bali. Contohnya kalau average dia akan berubah angkanya. Itu sebenarnya guna pivot lebih ke situ ya. Lebih untuk data data summarize ya dari big data yang kalian punya sih. Gitu. Oke, kayaknya ada pertanyaan juga saya lihat dari Felix ingin tentang VLOOKUP. Oke, VLOOKUP ini saya sempat bikin di sini sepertinya. Nah ya, VLOOKUP ini gunanya itu untuk mencari spesifik value atau spesifik data yang kalian dari list yang kalian punya, kalian mencari spesifik ya. Artinya kalian harus tentukan dulu spesifikasi yang kalian mau cari. Contohnya di sini saya kasih contoh, misalnya kita punya price list buah-buahan gitu ya. Kita punya price list buah-buahan, di mana apel harganya 39.000, pisang 45.000, dan seterusnya. Nah, eh, si kalian mau spesifik nih, saya mau tahu harga pisang gitu ya. Berapa sih harganya pisang gitu ya. Nah, ketika ketika untuk eh sini. Ketika kalian ingin tahu harga pisang, nah cara paling tergampang adalah dengan VLOOKUP ya. Jadi dia akan mencari berapa sih si pisang ini harganya di kolom harga gitu ya. Nah, tapi kan harus tulis dulu atau kalian spesifikasinya yang kalian tulis dulu di misalkan di kolom B8 ya, kalian tulis pisangnya gitu ya. Nah, rumusnya seperti ini. VLOOKUP ya, kalian pilih pisangnya B8 ya. Sorry. VLOOKUP ya, kalian pilih lookup value-nya, yaitu adalah pisang yang kalian mau tahu harganya berapa ya. Eh, Kemudian pilih range-nya, datanya itu yang mana aja yang akan menjadi tempat si Excel ini nyari. Berarti datanya kan dari A2 ya sampai sini. Ya kan? Ini datanya. Oke. Kemudian kalian kasih kolom atau titik koma. Nah, call index ini adalah kalian nyuruh si Excel-nya nyari kemana. Ya, apa yang kalian mau cari X, kalian suruh nyari pisang, nyari harganya kan. Tapi kan Excel harus kalian tahu cari kemana, cari di C. Nah, C itu adalah kolom ketiga. Satu, dua, tiga. Ya, dia adalah kolom ketiga. Artinya kalian bilang cari di kolom ketiga. Gitu. Ya, kemudian di kalian kasih lagi, kalian tulis true atau false. Gunanya apa? Kalau kalian false, itu kalian akan cari yang exact match. Jadi, yang kata-katanya se-exact match dengan pisang.
Excel akan cari. Kalau approximate match, dia akan cari wording yang kira-kira mirip sama pisang, termasuk yang exact match-nya juga. Gitu. Jadi saya sarankan lebih baik pakai yang false, karena ini yang lebih valid. Ya, ini benar-benar apple to apple. Ya, pisang dengan pisang. Ya, jadi kalian sudah punya, kalian enter. Dia akan keluar angka 45.000. Ya, jadi VLOOKUP, ya, kolom yang kalian mau, sorry, bukan kolom apa, value yang kalian mau tahu, atau kriteria yang kalian mau tahu, di mana nyarinya, ya, range-nya, yang A2 sampai C6, ya. Kemudian 3 ini adalah Excel-nya mesti cari di mana. 3 itu artinya kita perintahkan dia untuk cari di kolom ketiga, di kolom C. Karena harga tuh ada di C. Nah, kalau harganya di sini, contohnya kalau kita mau cari jumlah, ya kalian ganti menjadi 2. Kita mau cari tahu ada berapa jumlah apel, kalian ganti menjadi 2. Karena jumlah itu ada di kolom kedua, di kolom B. Ya, jadi kita ngitungnya dari kiri ya, 1, 2. Ya. Kemudian false. Dia akan melihat sang 10. Seperti itu. Ya, itu untuk yang VLOOKUP sih. Itu. Mungkin itu VLOOKUP. Mungkin apakah ada lagi yang tanya? Atau saya bisa sharing sedikit, misalkan contohnya ini ya, yang tadi mungkin saya sekalian sekalian sharing dengan kalian, contohnya yang tadi dengan concatenate ya, dengan concatenate di mana mereka harus memiliki, kalau menggunakan kolom dan, ya, harus menggunakan B sebagai spasi gitu ya. Jadi sini ini saya contohkan, jika ada A, B, C, D, dan D, E, F gitu ya, dan kalian hanya eh, berikan fitur seperti ini, dia tidak akan memberikan spasi gitu ya. Jadi otomatis hanya A, B, C, D, D, E, F. Oleh sebab itu, kalian harus berikan kolom tambahan, dan kalian harus tambahkan itu sebagai spasinya. Nah, tetapi cara ini, ya, kalian bisa dengan mudah, kalian pilih ini dan ini, ya. Sorry. Oh ya, sorry. Ya, atau dengan concurrent, ya, dengan cara seperti ini. Tuh. Tadi saya bahas apa lagi? Anda itu sudah route sum. Oh, route sum. Oh, ini ya, yang contohnya if ya. Nah, contohnya di sini saya punya around berapa ya? 17 data di mana ada angka nih. Nah, dan saya nulis nih di sini secara rumus ya. Contohnya ini kalau kalian lihat, logikanya adalah jika angka yang di A2 lebih kecil dibanding 1000, ya, maka dia akan gagal atau fail. Tetapi jika dia di atas 1000, maka akan pas. Ya, jika kalian melakukan rumus, dia akan sesuai dengan logiknya. Gitu ya. Jadi di bawah 1000, ini akan menjadi fail, di atas 1000 menjadi pas. Jadi karena ini 7000, di atas 1000 menjadi pas. 65 di bawah dari 1000, dia akan fail. Ya. Nah, di sini contoh-contoh if ya yang berguna, misalkan nanti kalau kalian mau eh, udah punya logiknya gitu ya, udah punya logiknya, mau mau angka ini mau diapakan, nah ini eh, memakai if gitu ya. Nah, ini kemudian if itu ada banyak ya, ada sum if, ada count if ya. Jadi if itu lebih yang tadi saya mention ya, if itu adalah eh, komen di mana eh, apa istilahnya, pertanyaan ya, either ini menjadi statement atau menjadi pertanyaan gitu ya. Nah,
dengan count if, dengan sum if itu menambah value-nya. Jadi contohnya dengan sum if, ya kalau sum if itu biasanya kurang lebih sum if itu hasilnya salah satu formula yang dipakai alternatif untuk pivot itu sum if, ya. Hasil contohnya kalau saya pakai ini sum if dengan data seperti ini, hasilnya kurang lebih akan jadi ini ya. Cuma bedanya kalau sum if kalian harus generate dulu eh, value-value yang kalian mau tahu di sini apa aja sebelum kalian hitung sum if-nya di sini. Tapi lebih cepat memakai pivot. Tapi ada beberapa orang yang lebih prefer pakai sum if, gitu ya. Nah, kalau di sini kita menggunakan count if, ya. Kita menggunakan count if dari semua data yang kita punya, berapa orang sih yang gagal, gitu ya. Dihitung nih, ya. Dari row B2 sampai B18, berapa yang failed, ya. Hasilnya adalah 4. Kalau kalian mau tahu eh, berapa yang lulus, kalian yang ganti failed tim jadi pass. Ya. Jadi Excel itu logika-logikanya kita masukkan sendiri ya. Jadi kita determine, kita logikanya seperti apa, dapat. Dan sebenarnya Excel ini lumayan membantu sekarang ya, karena ketika kalian sama dengan, kemudian kalian ketik misalkan di sini count if ya, dia tuh akan memberikan kalian sebenarnya apa yang kalian harus lakukan, dia ngasih tahu gitu loh. Nanti di sini udah keluar nih, yang kalian harus cari pertama range-nya, kemudian kriterianya. Gitu. Jadi Excel ini sekarang udah lumayan ngebantu di mana dia udah mengeluarkan uh, helpful comment seperti ini ya. Jadi tanpa harus kalian menerka-nerka setelah saya ngetik sum if itu harus ngapain. Contohnya kayak gini ya, sum if dikasih tahu. Setelah kalian ketik sum if, pertama kalian harus cari kriterianya, range-nya. Menemukan range-nya, kalian cari kriteria. Kriteria itu artinya key driver-nya ya, siapa yang mau dipilih. Kemudian jumlahnya, gitu ya. Jadi Excel sekarang sudah apa ya? Kalian bisa belajar. Paling benar Excel sebenarnya emang learning by doing ya. Ya error-error itu wajar ya. Contohnya kalian akan nemu error. Contohnya kalau value itu misalkan saya salah nulis formula gitu ya. Sum if terus saya naruh range. Ya ini saya sengaja saya salahin ya. Eh, Jakarta terus saya sum range tuh. Oke. Oh, sekarang Excel lebih ya mungkin kalau di Google Sheet tuh dia akan core value, tapi sekarang Excel ketika kita salah ngasih formula dia sekarang udah karena saya jarang ngasih lebih jarang pakai Excel dibanding saya lebih bisa pakai Google Sheet. Jadi seperti tadi ya sekarang Excel tuh udah kasih tahu kalau kita ada salah formula dia itu akan ngasih tahu kita di awal ya, katanya kayak gini. Terus saya salahin ya dia akan ngasih tahu nih there's a problem with the formula. Kalau dulu biasanya dia akan keluar angka value aja gitu. Jadi dia akan bilang kalau ini salah nih. Jadi harus saya tahu angka yang benar berapa atau formulanya yang salah di mana atau bahkan typo seperti itu. Itu sih. Oke, semoga menjawab untuk pertanyaan dari kakak-kakak tadi sebelumnya dan juga menambah pengetahuan buat teman-teman. Kalaupun misalnya salah itu trial dan error ya nanti sambil learning Iya, by doing kalau pakai Excel ya Pak ya. ya, Terus ini betul. ada tambahan dari Kak Josephine. Kalau rumus X lookup apakah sering digunakan Pak? Nah, XLOOKUP itu dulu itu banyak yang bilang di awal ketika saya belum kerja itu lebih bagus dibanding VLOOKUP ya. Tapi XLOOKUP itu kadang nggak bisa digunakan di Google Sheets atau di versi-versi Microsoft Office di tahun-tahun tertentu. Eh, ya, contohnya kayak di sini XLOOKUP nggak ada, gitu ya. Jadi jadi kalau kayak saya ketik VLOOKUP dia akan keluar nih. Nah, XLOOKUP ini nggak ada gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa XLOOKUP itu
di beberapa versi Excel dan Google Sheet itu nggak bisa digunain gitu. Tapi ya memang dulu ya, kalau nggak salah sekitar tahun sebelum 2014 itu XLOOKUP lebih banyak yang pakai dibanding VLOOKUP gitu. Tapi di 14 ke sini itu saya kurang tahu alasannya kenapa XLOOKUP itu nggak ada, hampir nggak ada di beberapa versi Excel. Tapi sebenarnya VLOOKUP itu kurang lebih sama gunanya dengan XLOOKUP sih. Ya, jadi kayak kalian lihat di sini XLOOKUP tuh nggak keluar gitu ya. Jadi buat tahu valid atau nggaknya itu sebenarnya kalau kalian ketik VLOOKUP kayak gini udah keluar gitu ya, VLOOKUP. Ya. Jadi kayak XLOOKUP ini nggak keluar komen berarti dia nggak apa formula ini nggak bisa dijalani nih di Excel yang ini gitu gitu sih. Tapi sekarang VLOOKUP sih lebih banyak dipakai jadinya sih jadinya semenjak XLOOKUP-nya udah kayak gini. Ya, semoga menjawab ya pertanyaan dari Kak Josephine. Sebenarnya saya juga baru pertama dengar X lookup karena biasanya paling H lookup dan V lookup. Ya, Wak. Iya, iya memang XLOOKUP itu dulu banget ada sih, sekarang udah saya juga nggak tahu sih, saya dulu pernah ada yang ngasih tahu cuma saya lupa kenapa katanya Hmm, di di, di mulai diganti dengan VLOOKUP gitu. oke. Ya, saya ikut ya. Ya, oke, mungkin eh, buat informasi buat teman-teman ya. Kalau kalau mau cek rumus bisa langsung ketik di sheet Excel-nya nanti akan keluar kalaupun rumusnya ada pun Yes. tidak. Tuh. Iya, Nah, jadi mungkin kalian bisa ngetik sum if-nya dan hmm, ketika kalian ngetik gitu ya, akan keluar sebenarnya apa yang harus kalian lakukan di sini hmm, ya. Dan mungkin kan kata-katanya mungkin kan bingungin gitu. Apa sih lookup hmm, value, apa table array gitu. Nah, ini yang mungkin yang kalian perlu ya kita nanti perlu doing by learning lah ya. Learning by hmm, doing gitu ya, lookup value-nya, table array gitu. Contoh kayak tadi ya, saya bilang kalau saya karena settingan laptop saya berbeda, jadi saya akan pakainya titik koma. Yang tadi saya contohkan kan itu pakai koma. Jadi kalian bisa lihat di Excel kalian sih. Kayak apa. ya. Oke, ini apakah ada pertanyaan lagi dari kakak terkait rumus Excel dan penggunaannya? Atau mungkin Pak Adam juga ada contoh lagi dari rumus-rumus yang tadi sudah disampaikan mungkin Pak. Mungkin ya apa ya? Ya kalau banyak sih ya, cuman yang paling common tadi ya sebenarnya pivot itu yang paling useful VLOOKUP, pivot, if kalau kita main data gitu ya, karena VLOOKUP, pivot kalian segampang ini ya, kalian tidak perlu nulis formula, kalian hanya tinggal klik insert ya, kemudian insert pivot table ya, kalian tinggal pilih range-nya, data yang kalian mau pilih di mana ya, nanti akan keluar apa namanya, sorry, akan keluar eh, yang mau kalian pilih. Nah, kalau saya kan di sini sum nih, tapi bisa saya ganti gitu loh. Contohnya, apakah saya mau taruh sebagai count, kalau count nantinya ada berapa banyak, eh, eh, apa, balik papan gitu ya. Saya tinggal ganti lagi, kalian tinggal double klik di tulisan sini, saya ganti average, atau maksimum, minimum, ya, count numbers, gitu. Jadi, pivot ini emang sangat berguna gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin yang VLOOKUP tadi ya, seperti ini. Jika kalian di with numbers yang data yang banyak, row-nya banyak, ya. Sama yang if tadi ya, yang if ini, ya ini mungkin banyak yang digunakan nih nanti kalau kalian di HR gitu ya, kan sedang menilai performa, ada range-nya gitu ya. Jadi kalian bisa masukkan ini eh, formula-formulanya itu sih. Dan mungkin ya sangat apa ya, mungkin kalau dibilang saya sudah berkarir lebih dari 10 tahun, tetap mungkin saya belum explore Excel sampai tamat gitu ya, karena sangat banyak ya, A sampai Z itu, mungkin nggak A sampai Z, kali A sampai triple Z, ya formula-formula atau fitur-fitur Excel, mungkin saya sekarang pun karena saya jarang pakai atau saya nggak pernah pakai, jadi saya juga nggak tahu, itu mungkin ada juga gitu. Tapi ya eh, kalian bisa lihat juga lah ya di YouTube, ada banyak free course juga kan kayaknya yang di YouTube atau di tempat-tempat lain ya,
yang kalian bisa lihat gitu ya. Tapi ya basic-basic adalah yang tadi. Kemudian untuk desain ini ya, jadi ini adalah format yang tadi saya bilang ya. Formatnya tuh jangan sampai kalian mau ngesam tapi formatnya beda-beda gitu. Ada yang formatnya number, ada yang formatnya tanggal, ada yang formatnya percentage, terus kalian mau sum semuanya jadi satu, itu pasti akan error gitu ya. Jadi kalau mau sum ya harus formatnya sama semua. Kemudian copy paste itu sangat eh, krusial ya, karena ada banyak yang hanya copy paste, copy paste, copy paste, tapi tanpa melihat eh, eh, apa namanya efeknya. Seperti yang tadi saya kasih contoh yang mana ya, yang saya lupa tadi saya kasih contohnya yang ini ya. Oh ya ini ya contohnya. Ya jadi copy paste itu kalau kalian ingin yang ya kayaknya kalau kalian benar-benar ingin ada satu key driver ya atau angka yang kalian mau gunakan sebagai key driver atau angka pengalinya ke semua kolom, kalian harus kunci ini ya. Kalian harus kunci si A3-nya ini dengan menggunakan kolom ini sehingga kalian ketika kalian eh, kalikan ke sini, kalian nggak perlu satu-satu lagi 5 dikali 3. Kalian tinggal drag sampai ke sini untuk menjadi eh, value-nya karena di sini dia akan nganggep tetap 5 itu sih. Itu mungkin yang guna ya. Jadi mungkin kalau kalian bingung juga kalian Excel tuh bisa ya kayak kalian lihat tuh kalau kalian klik kanan gitu ya itu ada pilihan paste-nya ya. Jadi di Excel tuh bisa ada 3 pilihan paste. Kalian setelah kalian copy ya, eh, kalau Microsoft tuh apa ya, Shift C ya, apa Control C. Kalau kalau Mac itu Command C. Itu ketika kalian mau paste itu kan biasanya Command V gitu ya. Atau kalau Microsoft Control V gitu ya, Control Victor. Tapi kalau hanya Control Victor dia tuh biasanya yang secara default dia akan mempaste formula. Tapi kalau kamu mau mempaste format, contohnya gini. Ini ada format seperti ini nih. Saya bold dan saya merahkan dan saya kasih background kuning gitu ya. Nah, kalau kalau kalian mau mengcopy formatnya ke sini ya, nih kayak mau copy formatnya ke bulan ke sini ya ke Juni. Kalian mau copy nih formatnya yang ada di sini ke bulan Juni. Tapi kalau kalian dari Ctrl V dan Ctrl V pasti hasilnya seperti ini. Kenapa? Karena yang di copy hanya rumus rumus dan formatnya. Tapi kalau kalian mau hanya mau copy formatnya saja, kalian tinggal klik kanan, paste spesial, itu kalian pilih formatting ya. Formatnya ke copy gitu. Jadi kalau kalian ingin mengcopy hanya salah satunya, enggak. Jadi kalau kalian dari sini copy dan ke sana, yang akan copy itu semuanya. Value-nya, sorry, formatnya, formulanya. Tapi kalau kalian hanya mau copy formulanya atau formatnya, pilih salah satu gitu. Jadi kalau kalau misalkan saya di sini ada angka lagi lah ya, 56, terus di sini saya mau copy formulanya doang. Saya mau nggak mau copy formatnya. Berarti saya hanya copy paste spesial formula gitu. Ya, 280. Tapi kalau saya di sini terus kemudian saya main paste, dia akan ke copy juga formatnya gitu. Ini kadang lumayan berguna ketika kalian mau bikin presentasi atau ngerapin data gitu ya biar cepat formatnya, formulanya gitu sih. Ya mungkin dari saya mungkin hanya bisa sharing sedikit ya. Mudah-mudahan mungkin dalam waktu kita bisa sharing lagi, ketemu lagi. Ya sukses untuk semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Adam atas materi dan juga praktisnya yang sudah disampaikan. Sebenarnya tidak hanya teman-teman yang belajar, karena saya juga ikut belajar, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Adam tadi ya, kalau Excel ini tuh akan berguna banget di dunia kerja nanti dan di berbagai profesi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada sedikit informasi tambahan ya, Pak Adam dan juga dari Wan. Ini ada dari Kak Kerin. Silakan untuk disampaikan informasinya, Kak. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Safira.
Aku minta waktu mungkin sekitar 15 menit ya untuk menjelaskan tentang Asista Hackathon buat teman-teman sekalian. Aku izin share screen dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, Adam, Bu Safira, Mbak Safira. Aku Karin dari tim One Indonesia, under IFT Group juga. Jadi, under perusahaan grup IFT yang sama. Dan di sini izinkan aku untuk presentasi tentang Asista Hackathon 2024. Nah, sebelum mulai presentasi mungkin ya, aku mau tanya dulu ke teman-teman sekalian yang ada di sini. Ada yang di luar Kalbis, mungkin asal universitasnya? Boleh coba di kolom chat. Atau dari Kalbis semua nih, teman-teman? Kayaknya dari Kalbis semua ya, tadi kebanyakan aku udah lihat Kayaknya di nama-namanya. Kalbis ya. Dari Kalbis semua kebanyakan ya, oke. Oke, kalau gitu dari jurusan apa aja nih, teman-teman? Boleh di kolom chat nggak? Ketik di kolom chat. Ada yang dari sistem informasi mungkin, atau dari DKV, broadcasting. Wah, menarik sekali ya broadcastingnya. Oke. Manajemen. Oke, ada lagi? Ini banyak alumni Kalbis juga ya. Sistem informasi, bisnis. Oke, beragam sekali ya teman-teman. Hotelan. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya nih teman-teman di sini, pada semester berapa yang masih kuliah? Atau yang sudah lulus, sudah kerja atau belum? Atau masih magang? Belum ya? Atau masih magang, atau ada yang masih fresh graduate, masih mencari pekerjaan? Atau masih ikut sertifikasi, sudah bekerja? Oke, ada yang sudah bekerja. Ada mahasiswa juga ya di sini ya? Oke. Yang mahasiswa pada semester berapa nih, teman-teman? Oke, kuliah dan kerja ya semester 4 masih ya, oke. Ini dari Zaki, oke. Bagus sekali, Zaki. Oke, kalau begitu, teman-teman aku izinkan, ya menarik-menarik sekali jurusannya ya, teman-teman beragam sekali. Dan rata-rata dari Kalbis berarti ya. Baik, teman-teman, izinkan aku untuk presentasi ya tentang Astra Hackathon. Ini peluang buat teman-teman yang masih berkuliah maupun yang sudah bekerja ataupun masih mencari peluang lain fresh graduate ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi mungkin ya, aku ada kuis sedikit nih buat teman-teman, biar lebih luas kitanya. Oke, kuisnya adalah, nih, apa itu Astra Hackathon? A. Kompetisi membuat perangkat keras. B. Kompetisi ide bisnis untuk perusahaan. C. Kompetisi IT berdurasi 1 hari untuk solusi bisnis perusahaan. D. Kompetisi pelatihan dan perekrutan untuk solusi bisnis perusahaan. Ya, kira-kira dulu nih teman-teman. Mungkin ada yang sudah pernah dengar atau ada yang belum pernah. Tebak-tebakan aja nih. Nggak apa-apa kalau salah kan materinya juga belum mulai ya. B. Oke. Kompetisi ide bisnis untuk perusahaan. Ada jawaban lain mungkin? Oke, pada milihnya B ya. Ini milihnya karena ngikut atau memang benar nih milihnya B. Ada jawaban lain teman-teman? Kayaknya masih bingung ya. Ya, karena saya juga belum menjelaskan. Oke, kalau begitu kita cek jawabannya ya teman-teman ya. Jawabannya adalah D, kompetisi, pelatihan, dan perekrutan untuk solusi bisnis perusahaan. Nah, makanya ini aku info peluang buat teman-teman yang ingin berkompetisi sekaligus ingin dapat pelatihan juga ya, seperti bootcamp. Kemudian juga nanti akan berpeluang untuk direkrut oleh perusahaan. Ya, jadi sebelum kita masuk ke Asistar, saya perkenalkan dulu untuk perusahaan yang penyelenggara Asistar yaitu One Indonesia. Nah, One Indonesia ini menghubungkan
talenta-talenta mahasiswa fresh graduate dari universitas kepada perusahaan. Jadi kita mencari talent-talent nih dari perusahaan, dari universitas untuk kita salurkan ke perusahaan untuk di hire gitu ya teman-teman. Nah, kita juga ada beberapa program seperti headhunter, kemudian ada juga bootcamp, technical skill maupun soft skill, sampai kita juga ada kompetisi yang ada proses perekrutan juga. Nah, berdasarkan info dari yang saya jelaskan tentang One Indonesia, nah teman-teman bisa nebak nggak One Indonesia itu bergerak di bidang apa? Oke, ada yang bisa nebak teman-teman? Apakah A, B, C, atau D? Tadi kan penjelasannya menghubungkan talent ya, dari universitas ke perusahaan. Berarti kira-kira mana nih yang benar? B ya. Oke. Ada jawaban lain mungkin? Sebenarnya tidak ada ya, udah pasti B ya teman-teman ya. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Jadi One Indonesia, perusahaan yang menyelenggarakan Asister itu bergerak di bidang edukasi, teknologi, dan juga pengembangan karir. Oke, sampai sini juga teman-teman sudah get ya tentang perusahaan dan tentang Asister itu sendiri. Nah, lebih jelasnya lagi, ini ada beberapa industri yang sudah partner dengan One Indonesia. Nah, supaya kenal lebih jauh nih tentang One Indonesia, teman-teman boleh dong follow akun Instagram One Indonesia di @oneindo.id. Boleh untuk kakak panitia dikirimkan URL-nya ke grup biar teman-teman bisa follow dulu. Nah, di sini kita banyak informasi ya teman-teman tentang bisa ada lowongan kerja, juga bisa ada informasi tentang bootcamp, dan juga informasi tentang Asister Hackathon sebagai kompetisi IT yang bisa teman-teman ikutin. Dan nggak lupa juga banyak tips and trick yang berhubungan dengan IT maupun non-IT. Dan juga ada entertainment nih buat teman-temannya. Oke, klik follow ya teman-teman. Kalau gitu saya lanjutkan materinya. Nah, ini teman-teman, Asister Hackathon ini adalah kompetisi 3 fase yang menjembatani universitas dan industri, memanfaatkan tren teknologi terkini sebagai pusat topik kompetisi. Nah, 3 fase itu adalah kompetisi, pelatihan, dan juga perekrutan. Jadi kita mencari mahasiswa, fresh graduate, yang akan dilombakan dan juga akan diberi pelatihan, dan kemudian nanti akan direkrut oleh perusahaan. Sini udah paham ya, teman-teman? Nah, untuk Asister Hackathon sendiri kita udah laksanakan sejak tahun 2020, dan pendaftarnya di awal ada 300, sampai di tahun 2023 kemarin ada 1.300 pendaftar nih teman-teman. Dan untuk tahun 2024 ini adalah tahun kelima kita udah buka pendaftaran juga. Jadi buat teman-teman bisa mendaftar ke lomba Asister Hackathon ini. Kita juga udah diikutin oleh 200-an universitas dari seluruh Indonesia. Jadi nggak hanya di Jawa saja, nggak hanya di Sumatera saja, tapi seluruh Indonesia ya teman-teman. Karena event ini juga dilaksanakan secara online. Nah, ini ada beberapa sponsorship, testimoni dari sponsorship yang sudah bergabung dalam Asister Hackathon, yaitu ada dari Indosat Urido Hajisen, kemudian Adira, dan juga BCA, Tasker, dan juga kayak Data System, dan juga IBM sebagai support teknologi kita, menggunakan otomasi atau RPA ya teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa alumni yang sudah mengikuti Asister Hackathon dan kemudian direkrut oleh perusahaan sponsor tadi. Ada yang direkrut oleh Data System, Indosat, Adira, BCA, Bank Mega, dan lain-lain. Di Asister itu ngapain aja sih? Nih ya teman-teman, aku jelasin. Jadi di Asister Hackathon ini ada 4 proses ya teman-teman, aku rangkum. Setelah teman-teman lolos dari tahapan seleksi, maka teman-teman akan berstatus sebagai peserta Asister Hackathon ya.
Nah, di sini teman-teman nanti akan mengikuti kick-off. Kick-off ini adalah seperti seremoni ya, jadi resmi dimulainya Asis Hackathon. Nanti di sana juga ada perwakilan dari perusahaan sponsor, kemudian perusahaan support, teknologi, perwakilan universitas, dan juga teman-teman akan kita invite untuk join ke dalam kick-off ini. Terus kemudian, nanti juga akan ada kegiatan pelatihan atau enablement. Jadi teman-teman nanti akan kita bekali dengan pengetahuan tentang teknikal maupun soft skill yang berguna buat teman-teman pakai di perlombaan ini. Jadi ada macam-macam ya teman-teman yang kita latih di sini. Itu ada RPA, automation, teknologi baru mungkin ya teman-teman baru dengar, nanti aku akan jelaskan. Kemudian ada machine learning, AI, dan juga ada Java full stack. Nah, kemudian untuk soft skill-nya juga ada proses bisnis, project management, karena nanti teman-teman akan mengerjakan kasus dari perusahaan ya, studi case dari perusahaan. Kemudian nanti juga ada communication skill, karena teman-teman nanti perlu presentasi hasil riset use case dari perusahaan. Nah, setelah teman-teman dibekali, maka nanti teman-teman akan mengikuti, maka teman-teman akan mengerjakan use case tersebut secara berkelompok. Jadi nanti akan ada satu kelompok isinya 3 orang. Nah, teman-teman akan bekerja sama di sana untuk meng-solve use case tersebut. Nah, nggak perlu takut teman-teman, mungkin ini cukup baru ya, dan ini pertama kali teman-teman langsung mengerjakan case yang real dari perusahaan. Maka di sini kita juga ada mentor dan juga ada PIC dari perusahaan, dan juga akan ada fasilitator yang bisa membantu teman-teman supaya prosesnya lebih teratur ya, dan teman-teman juga nggak kesulitan kalau misalkan nanti ada kebingungan dan sebagainya dalam menyelesaikan use case tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mengerjakan use case, kemudian nanti juga sudah disubmit ke kita, maka kita akan seleksi lagi tuh menjadi 5-6 tim yang akan berlomba di final, yang akan mempresentasikan solusinya di depan perusahaan, universitas, dan juga pihak-pihak lain ya yang berkepentingan dalam Asis Hackathon. Jadi ini kesempatan teman-teman untuk unjuk diri ya kepada perusahaan-perusahaan dan juga kepada pihak perusahaan sponsor juga. Nah, untuk tahun ini, teman-teman, tahun 2024, ini untuk timeline-nya ya, teman-teman. Jadi kita juga sudah open registrasi di bulan Maret ini. Kita buka sampai bulan Juni. Nanti setelah teman-teman daftar, maka kita akan melakukan proses seleksi dulu. Seleksinya mulai dari screening CV, kemudian ada tes yang perlu teman-teman ikuti, yaitu tes teknikal dan juga psikotes. Kemudian nanti akan ada proses interview, tergantung nanti diperlukan interview berapa kali gitu ya. Ada juga grup interview. Nah, kalau teman-teman sudah melalui proses ini semuanya, maka teman-teman akan berstatus sebagai peserta Asis Hackathon yang akan mengikuti keseluruhan proses Asis Hackathon sampai akhir. Termasuk kick-off di bulan Juli, ada seluruh proses ini selesai berarti ya. Nah, untuk notes, seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara online, makanya bisa diikuti oleh berbagai mahasiswa-mahasiswa maupun fresh graduate dari seluruh universitas di seluruh Indonesia. Nah, khusus untuk babak final, kita laksanakan secara hybrid. Kalau memang nanti teman-teman possible untuk kita invite ke Jakarta untuk final, itu nanti akan ada pembahasan lebih lanjutnya lagi teman-teman. Makanya dilaksanakan secara hybrid. Bagi yang berdomisili di Jabodetabek, nanti akan langsung offline, onsite. Nah, yang di luar Jabodetabek nanti ada diskusi lebih lanjut lagi apakah teman-teman nanti akan di-invite ke sini atau teman-teman melalui online. Makanya kita sebut secara hybrid ya. Nah, ini ada beberapa cuplikan ya teman-teman, foto-foto dari Asis Hackathon dari tahun ke tahun, terutama banyak nih dari tahun 2023, tahun lalu. Karena itu pertama kalinya kita laksanakan kita laksanakan final Asis Hackathon secara hybrid. Sebelum-sebelumnya online karena pandemi ya teman-teman. Jadi baru tahun 2023 kemarin kita laksanakan secara hybrid.
Kita juga ada press release teman-teman di media-media dan juga diliput oleh Klik Indonesia Siang di TVRI untuk babak final tahun 2023 kemarin ya. Nah, untuk teknologi yang dipakai apa sih, Kak? Aku sih familiar sama Java. Nah, ini ada 3 teknologi yang kita pakai, teman-teman. Yang pertama itu ada automation. Automation ini mungkin teman-teman baru pertama kali dengar, atau mungkin ada yang pernah dengar ya. Atau selain RPA, itu teman-teman mungkin lebih familiar dengan istilah UiPath atau IBM. Nah, UiPath dan IBM itu adalah perusahaan yang mempunyai produk RPA tersebut. Nah, RPA ini singkatnya seperti ini ya, teman-teman. Misalkan teman-teman punya pekerjaan yang berulang. Misalkan memasukkan data ke dalam website. Datanya ada ratusan ribu gitu ya. Terus kemudian juga teman-teman misalkan harus membuat laporan. Tapi laporannya template gitu, tapi laporannya harus dibuat sebanyak 10 buah misalkan gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan robot, teman-teman. Jadi teman-teman akan membuat sistem robot yang akan menjalankan seluruh proses itu tanpa teman-teman involve lagi ke dalam gitu. Jadi biar robotnya yang bekerja. Nah, teman-teman nanti akan membuat robot tersebut di kompetisi ini. Tapi tentunya dengan guidance dari expert juga ya yang akan menemani teman-teman. Nah, kemudian juga ada teknologi AI dan machine learning. Untuk AI dan machine learning mungkin teman-teman juga beberapa mungkin ada yang sudah tahu ya. Seperti ChatGPT itu termasuk AI atau machine learning. Nah, kemudian ada juga Java Full Stack mencakup back-end dan front-end. Dan semuanya ini nanti akan ada trainingnya. Jadi tenang aja. Nah, ini untuk requirement peserta ya, teman-teman. Jadi Acer Hackathon ini bisa diikuti oleh siapa aja sih, Kak? Mulai dari mahasiswa semester 6 ke atas. Jadi kalau di bawah itu, mohon maaf belum bisa ya, teman-teman. Dan fresh graduate, kita masih buka. Untuk D4 dan juga S1. Nah, Acer Hackathon juga terbuka untuk seluruh jurusan dan fakultas. Tapi memang preferably untuk jurusan IT, SI, teknik, MIPA, atau sejenis. Tapi kalau misalkan teman-teman dari manajemen ataupun dari jurusan-jurusan lain yang sekiranya pernah mempelajari IT basic ataupun basic programming thinking, logical, dan sebagainya, itu kita tetap open buat teman-teman daftar. Nggak masalah. Nanti kan juga akan ada proses seleksi ya, teman-teman. Jadi, boleh saja dicoba kalau memang teman-teman berniat nih untuk ikut, siapa tahu nanti lolos juga gitu ya. Dan tesnya juga nggak terlalu teknikal, teman-teman. Tesnya lebih ke tes logika, jadi bukan tes coding ya, teman-teman, untuk tes teknikalnya. Nah, di sini juga maksimal itu 25 tahun untuk fresh graduate ya. Jadi untuk di atas itu belum bisa. Nah, di sini juga kalau bisa teman-teman juga memiliki kemampuan komunikasi dan pengetahuan tentang proses bisnis. Dan memiliki Windows laptop. Preferably itu Windows ya, teman-teman. Kalau Mac itu mungkin teman-teman bisa meminjam laptop teman dan sebagainya. Dan speknya itu RAM 4 GB, tapi rekomendasi kita itu 8 GB. Dan yang terakhir, teman-teman mempunyai akses internet yang baik, karena terutama buat kegiatan pelatihan yang kita laksanakan secara online ya. Jadi nanti melalui Zoom dan juga melalui learning management sistemnya kita. Nah, untuk link pendaftaran bisa teman-teman akses di assistar.oneindonesia.id. Mungkin dari teman panitia, rekan aku juga boleh kirim ya ke chat untuk link pendaftarannya. Nah, untuk hadiahnya sendiri ada total prize 90 juta rupiah, teman-teman, untuk juara 1, 2, dan 3. Dan juga ada award medal untuk winner dan juga finalis. Untuk merangkum semua penjelasan aku tadi, ini ada video tentang Acer Hackathon, teman-teman, yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin dengan menonton video ini, teman-teman lebih dapat gambaran tentang Acer ya.
Terakhir teman-teman, kalau tertarik buat daftar atau mau cek dulu tentang ICE Hackathon lebih lengkap, itu bisa visit aja ke website kita atau scan QR code ya di icestar.unindonesia.id. Di situ ada info mengenai apa itu ICESTAR, kemudian testimoni-testimoni dari alumni peserta sebelumnya, kemudian juga ada FAQ, kalau misalkan teman-teman ada yang sekiranya mau tahu lebih jauh nih tentang ICESTAR itu sendiri. Oke, dari saya informasinya cukup. Aku tunggu kehadiran teman-teman ya untuk daftar ke event ICESTAR Hackathon. Saya kembalikan ke Mbak Safira. Oke, ya, makasih Kak Kerin. Makasih juga untuk informasinya. Nah, teman-teman, bagi yang ingin mendaftar atau tertarik banget untuk ikut join di IC Star Hackathon, bisa langsung kepo di Instagramnya atau juga di websitenya yang sudah ada di kolom chat untuk bisa ikut mendaftar sekarang juga, gitu ya. Nanti kalaupun misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait IC Star, nanti bisa ditanyakan juga ke Karir Alumni Center ataupun nanti juga ke One Indonesia, gitu. Nah, untuk sesi webinar kali ini sebenarnya sudah masuk di sesi penutup ya teman-teman karena sudah sore juga. Nah, sebelum kita akhiri webinar kali ini, kita mau foto bersama dulu. Mungkin teman-teman bisa on cam kameranya untuk kita sesi foto bersama. Oke, teman-teman bisa on cam bersama. Bagi yang belum dihidupkan kameranya, ditunggu teman-teman. Kita foto bersama dulu. Oke. Dan masih mau on cam teman-teman? Kalau sudah, saya akan hitung mundur untuk fotonya. Oke, kita mulai. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Mungkin fotonya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ya baik, untuk sesi foto bersamanya sudah selesai dan ini untuk teman-teman yang ingin mendapatkan link sertifikat bisa isi di ini sebelum tapi belum bisa. Bisa langsung isi di situ, nanti kita tunggu sampai jam 5 sore untuk formnya dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Adam, Kak Kerin, dan teman-teman dari IFD Group dan juga One Indonesia yang telah menjadi narasumber untuk hari ini. Mungkin sebelum diakhiri dari Pak Adam, mungkin ada yang ingin disampaikan pada teman-teman yang mungkin ingin berkarir sebagai finance ataupun bagi yang sedang mendalami Excel nih Pak untuk menambah skill bekerja nanti. Ya, buat teman-teman mungkin ya advice terbaik itu ya latihan ya. Jadi mungkin sebaik-baiknya advice ya yang terbaik itu kalian start practicing. Ya kalau kalian ada curiosity untuk ekspor sana sini itu jauh lebih bagus sih. Jadi biar kalian nanti ketika sudah masuk ke dunia kerja udah lebih prepare ya. Udah one two step ahead lah. Nah beberapa Excel yang kalian formula kalian kuasai. Jadi situ sih saran saya ya. Karena sekarang lebih ketat seperti persaingannya ya. Saya doakan yang terbaik. Iya. Oke, baik, terima kasih atas pesannya Kak Adam. Mungkin dari Kak Kerin, apakah juga ada yang mau disampaikan?
Mungkin kalau dari aku, ini ilmu dari Excel tadi yang dari Pak Adam ya itu sebenarnya bermanfaat buat teman-teman semua. Karena Excel ini terpakai juga buat semua bidang ya teman-teman ya. Terlepas dari apapun eh, bidang ataupun karir yang teman-teman pegang sekarang gitu ya. Nah, info dari aku juga untuk opportunity perlombaan Ice Hackathon tadi, itu teman-teman nggak usah ragu dulu buat coba, boleh dicoba dulu siapa tahu lolos gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan ada peluang-peluang lain yang di luar ini gitu, itu teman-teman silakan aja ambil karena yang masih kuliah maupun yang masih fresh graduate ini waktu untuk ekspor itu masih banyak sekali teman-teman ya. Jadi boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu aja sih Mbak Safira. Oke, baik. Terima kasih. Kami sampaikan kembali pada Pak Adam, Kak Erin, dan juga dari tim One Indonesia, ada Kak Windy, Kak Gusti, dan lainnya. Nah, karena keterbatasan waktu, maka kita harus mengakhiri sesi webinar di sore hari ini. Dan semoga ilmu yang sudah disampaikan dari Pak Ada mengenai Microsoft Excel dan juga ada mini workshopnya pada teman-teman di sore ini bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan hard skill-nya sebelum masuk ke dunia kerja nantinya. Nah, terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya Syafira selaku pemandu acara. Izin pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Sampai jumpa di webinar Professional Skill selanjutnya. Terima kasih. Terima Terima kasih Mbak kasih Safira. semuanya. Pak Adam, Pak Kerin.